Samsung Galaxy Z Flip 5. Nah, kalau sebelumnya kita ngobrolin tentang Samsung Galaxy Z Fold 5, nah kali ini kita ngebahas Galaxy Z Flip 5. Mereka tuh keluarnya selalu berbarengan ya, Bray. Dari awal keluar dulu, memang untuk seri Samsung yang lipat-lipat itu keluarnya selalu berbarengan setiap tahunnya. Nah, di kedua tipe tersebut ini udah masuk ke generasi kelima. Di setiap improve-nya, di setiap model terbarunya keluar, di setiap tahunnya itu Samsung Indonesia selalu memberikan improve atau peningkatan pada spesifikasinya, pastinya dong, ya kan? Termasuk di Z Flip 5 ini dibekali dengan chipset terkencang saat ini, yaitu Snapdragon, bukan Exynos. Jadi memang 2 tahun belakangan ini Samsung Indonesia selalu memberikan chipset di smartphone flagshipnya itu menggunakan chipset Snapdragon ya, karena memang sesuai dengan permintaan Samsung members atau para user Samsung yang lebih suka menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu di Snapdragon series. Namun sebelum kita bahas tentang dapur pacunya, chipsetnya dan lain-lainnya, kita mulai dulu dari segi layarnya menggunakan Dynamic AMOLED 2X, yang artinya ini model layar AMOLED terbaru dari Samsung. Refresh rate-nya di 120 Hz, yang artinya kalau kita scroll konten di handphonenya itu akan terlihat mulus layarnya. Sudah di HDR10 Plus dan untuk kecerahan maksimalnya itu di 1750 nits. Itu sudah cukup terang banget ya, Bre, untuk digunakan di outdoor. Ukuran layar sendiri di 6,7 inci yang cukup lebar, tapi untuk dimensi di Z Flip 5 ini lebih ke memanjang ya, Bray, nggak lebar ke samping. Resolusinya di Full HD Plus, yang artinya resolusinya sudah cukup tajam. Ya iyalah, nggak mungkin di sekelas smartphone flagship Samsung menggunakan layar HD atau HD Plus kan, ya sangat tidak mungkin lah, pastinya akan kurang menarik gitu. Apalagi udah membayar mahal dengan harga yang dibanderol dari Z Flip gitu kan. Masa iya kita hanya menikmati resolusi layar dari HD Plus gitu. Spesifikasi layarnya yang di luar ya, yang ketika handphonenya kita lipat gitu tertutup, itu menggunakan layar Super AMOLED dengan ukuran 3,4 inci dan sudah dilindungi dengan Gorilla Glass Victus level 2, jadi otomatis lebih tahan goresan begitu ya, Bray. Smartphone Galaxy Z Flip ini memang selalu menjadi incaran para kaum hawa ya, Bray, karena memang bentuknya yang unik, bisa jadi memanjang saat dibuka, bisa jadi ringkas saat dilipat, jadi bisa mudah dimasukin di kantong ataupun tidak memakan tempat di tasnya para kaum hawa. Biasa kan kaum hawa menggunakan tas gantung di bahu gitu ya, dan itu biasa notabene ukurannya yang tidak terlalu besar dan isinya juga nggak terlalu banyak. Nah, ini sangat cocok nih dimasukin di tas-tas yang modelnya ringkas seperti itu. Kemudian ini bisa juga untuk sebagai bentuk seperti kotak makeup ya, bagi beberapa kaum hawa. Jadi handphone itu bisa diletakin dan posisi dari layarnya itu bisa disesuaikan untuk melihat ke wajah ketika perempuan memakai make up atau pengen mengecek wajahnya begitu ya, memakai lipstick atau macam-macamnya. Ini bisa seperti layaknya kaca di kotak makeup begitulah ya, kurang lebih. Saya juga tidak terlalu mengerti untuk berbagai peralatan makeup dari para kaum hawa. Next kita bahas tentang dapur pacunya nih, yang pastinya sudah menggunakan Android terbaru versi Android 13 dan UI-nya menggunakan One UI 5, One UI terbaru dari Samsung Indonesia. Chipsetnya seperti yang udah saya bilang di awal menggunakan chipset paling kencang dari Qualcomm sampai saat video ini dibuat, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 dengan 4 nanometer. Angka nanometer yang semakin kecil, konsumsi daya baterai juga akan semakin irit. Untuk pilihan RAM-nya hanya ada satu ya, di 8 GB. Namun untuk pilihan storage-nya itu ada dua, internal storage-nya di 256 GB dan di 512 GB. Cukup gede juga untuk ukuran internal storage-nya. Kita masuk ke urusan kameranya nih. Nggak asik kan kalau yang kita bahas tuh tentang dapur pacunya doang. Kita bahas juga mengenai kameranya karena orang-orang menganggap kalau kamera-kamera Samsung itu selalu bagus dan memang sesuai kenyataannya. Z Flip 5 menggunakan dua lensa kamera belakang. Untuk resolusinya di 12 megapiksel lensa utama dengan aperture f1.8 dan sudah
disematkan OIS atau Optical Image Stabilizer, yang artinya untuk memfoto itu sangat stabil, jadi nggak ngeblur karena goyangan dari tangan, goyangan kecil dari tangan. Kemudian lensa kedua kamera belakangnya itu di 12 megapiksel, ini berfungsi untuk lensa ultra wide, jadi bisa foto luas nih. Resolusi video kamera belakangnya mencapai 4K 60 fps. Lanjut kita bahas kamera selfie-nya di 10 megapiksel, resolusi videonya di 4K 30 fps. Z Flip 5 sudah dilengkapi dengan stereo speaker ya bray, jadi cukup asik untuk dipakai menonton film ataupun mendengarkan musik. Dan yang pasti Z Flip 5 tidak mempunyai lubang jack audio, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih senang pakai headset model kabel gitu ya, atau headphone pakai model kabel, carilah headset atau headphone yang colokannya itu support ke Type-C. NFC ada pastinya, dan sensor fingerprintnya ini terletak di samping, bukan di layar, karena memang untuk peletakan fingerprint di bodi samping itu lebih ringkas ya teman-teman, untuk di handphone, untuk di smartphone yang tipe-tipe lipat seperti ini, lebih ringkas menggunakan fingerprint di bodi samping. Untuk ukuran baterainya di 3700 mAh, diklaim untuk pengecasannya 50% bisa dalam 30 menit. Oh ya, untuk fast chargingnya itu di 25 watt ya, karena memang nggak bonus charger dari Samsungnya, sebisa mungkin teman-teman menggunakan charger bawaan dari Samsungnya ya, karena memang sudah support dan diperuntukkan untuk smartphone-nya Samsung di 25 watt. Untuk harganya sudah aku sematkan di deskripsi harga website resmi Samsungnya ya. Itu aja pembahasan mengenai Galaxy Z Flip 5. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya.